Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Adapun anggota kelompok kami adalah Diti Salvianinda, Syarifah, Halidah, Jusita Livia Hawini, Firna Dwi Elmiati, Salma Amalia Azhara, Juliandita Herlina Alfasya, saya sendiri Nur Salma, dan yang terakhir ada Ahmad Sidik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan penjelasan dari materinya. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang mengapa kebijakan dan praktik SDM menjadi fondasi utama dalam organisasi modern saat ini. Di tengah perubahan yang semakin cepat dan lingkungan bisnis yang semakin kompleks, organisasi dituntut untuk tidak hanya fokus pada strategi dan teknologi, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia dan strategis. SDM bukan lagi sekedar fungsi administratif yang hanya mengurus rekrutmen atau penggajian. Peran SDM telah berkembang menjadi mitra strategis yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Untuk itulah dibutuhkan kebijakan dan praktik SDM yang terstruktur, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan manusia. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia adalah tulang punggung setiap organisasi yang sukses. Ini bukan hanya tentang merekrut dan memecat, tetapi juga tentang membentuk budaya perusahaan, memastikan kepatuhan hukum, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan adil. Sebuah kebijakan SDM yang terdefinisi dengan baik berfungsi sebagai panduan, menetapkan ekspektasi yang jelas bagi karyawan dan manajemen. Ini membantu menciptakan konsistensi dalam pengambilan keputusan, mempromosikan keadilan, dan mengurangi risiko konflik di tempat kerja. Selain itu, praktik SDM yang efektif memastikan bahwa organisasi menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Kebijakan SDM mencakup aturan dan pedoman yang mengatur hubungan kerja, seperti sistem rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga pemberian penghargaan. Sedangkan praktik SDM adalah implementasi nyata dari kebijakan tersebut di lapangan. Kombinasi antara kebijakan yang jelas dan praktik yang konsisten akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, serta mampu mendorong keterlibatan dan loyalitas karyawan. Oleh karena itu, memahami bagaimana kebijakan dan praktik SDM dibentuk, dilaksanakan, dan dievaluasi menjadi langkah penting dalam membangun organisasi yang unggul, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan. Pengertian dan ruang lingkup kebijakan sumber daya manusia atau SDM. SDM adalah individu yang menjadi tenaga kerja organisasi membawa keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Gary Dessler, SDM mencakup perekrutan, pelatihan, penilaian, kompensasi, dan hubungan kerja yang adil. Kebijakan SDM adalah pedoman pengelolaan tenaga kerja yang adil dan konsisten. Artinya, kebijakan ini mengatur bagaimana perusahaan merekrut, mengelola, memotivasi, dan mempertahankan karyawan dengan cara yang konsisten dan adil. Kebijakan SDM menjadi dasar untuk pengambilan keputusan di bidang ketenaga kerjaan, sekaligus menciptakan kejelasan dan konsistensi dalam hubungan kerja antar perusahaan dan karyawan. Ruang lingkup kebijakan SDM dalam organisasi modern. Dalam organisasi modern yang dinamis dan berorientasi pada hasil, ruang lingkup kebijakan SDM mencakup beberapa bidang penting, yaitu perencanaan SDM, menentukan kebutuhan tenaga kerja sekarang dan masa depan, serta strategi untuk memenuhinya. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi. Kebijakan dalam menarik, menyeleksi, dan menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan kerja.
Lalu selanjutnya ada manajemen kinerja, yaitu menilai dan meningkatkan kinerja karyawan melalui sistem evaluasi kerja dan feedback yang berkelanjutan. Yang lainnya adalah kompensasi dan tunjangan, yaitu menyusun sistem gaji, bonus, dan tunjangan yang adil dan kompetitif. Lalu yang lain adalah hubungan industrial dan kesejahteraan karyawan. Membangun hubungan harmonis antara manajemen dan karyawan, termasuk kebijakan keselamatan kerja, perlindungan hukum, serta kesejahteraan mental dan fisik. Selanjutnya ada kepatuhan hukum ketenagakerjaan, yaitu menjamin seluruh praktek SDM sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di Indonesia. Yang lainnya adalah keterampilan dan inklusi, yaitu menyusun kebijakan yang menghargai keberagaman, gender, usia, budaya, dan latar belakang dalam lingkungan kerja. Contoh-contoh kebijakan sumber daya manusia dalam organisasi berdasarkan berbagai aspek penting. 1. Kebijakan rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dilakukan secara objektif, adil, dan terbuka dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman kerja, serta kesesuaian dengan budaya organisasi. Seleksi dilakukan melalui beberapa tahap, yakni seleksi berkas, wawancara, dan tes kemampuan. Kandidat internal diberi peluang yang sama dengan kandidat eksternal. 2. Kebijakan pelatihan dan pengembangan. Setiap karyawan berhak mendapatkan pelatihan dan pengembangan minimal 2 kali dalam setahun untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja. Program pelatihan meliputi pelatihan teknis, soft skills, dan kepemimpinan. Evaluasi pasca pelatihan dilakukan untuk mengukur efektivitas program. 3. Kebijakan promosi dan rotasi. Promosi jabatan dilakukan berdasarkan kinerja, loyalitas, dan potensi kepemimpinan, serta melalui proses penilaian yang transparan dan terukur. Rotasi jabatan dilaksanakan sebagai bagian dari pengembangan karir. Didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi atasan. 4. Kebijakan disiplin kerja. Setiap karyawan wajib mematuhi aturan perusahaan. Pelanggaran terhadap aturan akan dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahannya, mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan kerja. Aturan mencakup jam kerja, etika kerja, dan larangan tertentu. Penerapan sanksi dilakukan secara bertahap dan proporsional. 5. Kebijakan kompensasi dan tunjangan. Kompensasi diberikan secara adil dan kompetitif, disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan, tingkat jabatan, dan kinerja individu. Karyawan tetap mendapat gaji pokok, tunjangan tetap, dan bonus tahunan. Tunjangan lainnya yaitu kesehatan, transportasi, dan hari raya. 6. Kebijakan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala 6 bulan atau tahunan, berdasarkan indikator kinerja utama atau KPI dan pencapaian target kerja individu. Digunakan sebagai dasar pemberian bonus, promosi, dan pelatihan. Melibatkan penilaian dari atasan langsung atau rekan kerja. Praktik sumber daya manusia di organisasi merupakan cara perusahaan menerapkan kebijakan untuk mengelola karyawan secara efektif. Contohnya dapat dilihat pada perusahaan seperti Google. Di Google, kebijakan SDM sangat menekankan pada budaya kerja yang inovatif dan fleksibel. Karyawan diberikan kebebasan untuk mengembangkan ide melalui program 20% waktu kerja yang bisa digunakan untuk proyek pribadi. Google juga menggunakan pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan SDM, menyediakan pelatihan internal, serta memberikan berbagai tunjangan dan fasilitas yang menunjang kenyamanan dan produktivitas kerja. Sistem penilaian kinerjanya menggunakan metode Objectivist and Key Result yang menekankan pada pencapaian tujuan yang terukur.
Selanjutnya, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan sumber daya manusia. Yang pertama, resistensi dari karyawan, yaitu adanya ketakutan terhadap perubahan sistem kerja, teknologi baru, atau sistem penilaian kinerja. Selain itu juga, kurangnya pemahaman akibat sosialisasi yang lemah dan juga budaya organisasi yang tidak adaptif terhadap kebijakan baru. Yang kedua, ada konflik antar bagian, yaitu perebutan sumber daya atau anggaran pelatihan antar departemen, interpretasi berbeda terhadap isi kebijakan, dan terakhir ada minimnya komunikasi dan koordinasi antar divisi. Yang ketiga, ada keterbatasan teknologi. Poin-poinnya meliputi infrastruktur digital belum memadai, kesenjangan kemampuan teknologi antar karyawan, dan terakhir ada biaya pengadaan dan pelatihan teknologi yang cukup tinggi. Strategi efektif pengelolaan SDM terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan berbasis kompetensi, menentukan kompetensi inti sesuai kebutuhan organisasi. Rekrutmen dan pelatihan difokuskan pada skill, pengetahuan, dan perilaku kerja yang relevan, membantu penempatan karyawan pada posisi yang tepat. Yang kedua ada manajemen kinerja, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur atau SMART, evaluasi rutin dengan umpan balik konstruktif, penghargaan berdasarkan pencapaian dan kontribusi nyata. Yang ketiga ada budaya kerja inklusif, mendorong keberagaman dan kesetaraan, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung kolaborasi, melibatkan semua level dalam pengambilan keputusan. Dampak positif kebijakan sumber daya manusia. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang baik memberikan dampak positif besar bagi organisasi, seperti meningkatkan produktivitas karena karyawan merasa dihargai dan didukung. Turnover karyawan juga menurun karena adanya loyalitas yang tumbuh dari kebijakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan. Selain itu, kepuasan dan keterlibatan karyawan meningkat karena mereka dalam lingkungan yang positif dan transparan. Reputasi organisasi pun ikut terdongkrak sehingga menjadi talenta yang baik. Tak hanya itu, kepatuhan terhadap regulasi hukum ketenagakerjaan membantu menghindari risiko hukum, sementara budaya kerja yang sehat mendorong inovasi dan peningkatan kinerja. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang baik sangat penting bagi kesuksesan organisasi. Kebijakan ini mencakup pengelolaan karyawan secara adil dan strategis, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga evaluasi kerja. Dengan penerapan yang tepat, organisasi meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, loyalitas karyawan, serta mematuhi hukum ketenagakerjaan. Meskipun ada tantangan, strategi berbasis kompetensi dan budaya kerja inklusif dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan inovatif.